Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Julia Putra. Saya mahasiswa Universitas Terbuka NIM 0546372242, jurusan Sistem Informasi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas 3 yang diberikan oleh Ibu Eptariana Dea pada mata kuliah Basis Data. Baiklah, untuk tugas 3 kali ini kita akan membahas perintah di step prosedur. Untuk yang pertama itu commit, selanjutnya rollback, checkpoint, dan trigger. Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, kita akan membuat satu step prosedur. Kita akan tes transaksi 1. Terus untuk kodenya sudah saya paste saja. Sini kita akan tes insert satu data ini di tabel pasien. Di sini kita mencoba menjalankan perintah tanpa commit. Apa yang terjadi? Jadi untuk commit itu adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Oke, kita simpan saja. Ini tidak menggunakan commit ya. Nah, ini sudah ada data Yunus di step prosedurnya. Coba kita lihat di tabel pasiennya. Ini apakah sudah berhasil terinsert? Nah, belum ya. Belum ada. Coba kita kembali lagi di step prosedurnya. Kita edit, terus kita akan tambahkan perintah commit. Commit. Oke, selanjutnya kita jalankan kembali. Sudah Yunus, coba kita cek di tabel pasiennya. Ini apakah sudah berhasil terinsert? Oke, ini sudah berhasil ya. Terinsert. Terus untuk yang kedua itu kita akan coba menjalankan perintah rollback. Jadi rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Oke, kita buat satu lagi prosedurnya, transaksi 2. Di sini saya mencoba mengupdate pada tabel pasien itu. Kita set nama pasien Putra ini pada ID 1. Kita coba ganti nama pada ID 1 ini menjadi Putra. Tapi seharusnya ini tidak berjalan ya, karena kita sudah membuat rollback di sini. Dia akan menggugurkan perintah update ini seharusnya. Lalu kita coba, kita eksekusi. Seharusnya nama pasien ID 1 ini masih Angga. Tadi coba kita cek. Seharusnya dia kita mengubah Putra ya, berarti tidak berhasil. Oke, coba lagi dengan kode seperti ini. Nah, ini saya mencoba insert di tabel pasien itu dengan nama Yunia dan seterusnya, dan saya select tabel pasien itu. Terus saya berikan perintah rollback. Seharusnya insert ini gagal ya, karena di sini ada rollback. Dan selanjutnya di sini saya update pada tabel pasien, set nama Angga. Kita gantilah namanya Firman pada ID 1. Terus kita commit. Seharusnya ini tidak akan jalan ya. Ini seharusnya ID 1 ini namanya Firman. Oke, coba kita tes. Terus kita jalankan ya. Oke, terus kita cek di pasien. Nah, ID set tadi udah jadi Firman ya. Terus saya insertkan data Yunia tadi, itu tidak berhasil diinsertkan ke sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas checkpoint ya. Kita akan makan lagi transaksi 3. Oke, drop
Saya copy paste saja kodenya. Oke. Jadi checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan, seperti yang telah kita pelajari pada suatu perintah rollback tadi. Itu untuk membatalkan atau mengembalikan satu perintah ke kondisi di mana transaksi itu belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi itu berjalan dan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misal, oke, bisa kita cek seperti ini. Kita akan insert Adam ya di set point 1. Terus selanjutnya kita insert lagi Yusuf di set point 1 juga. Tapi di sini kita membuat perintah rollback. Jadi ini tidak akan bisa terinsert. Selanjutnya kita insert lagi nama Nabila. Oke, seharusnya hanya Adam dan Nabila saja yang masuk ke dalam tabel pasien. Oke, kita jalankan coba. Oke, kita jalankan transaksi 3. Masuk pasien. Nah, berarti ini fungsinya. Yang terinsert di sini hanya Adam dan Nabila. Oke, selanjutnya kita akan masuk di trigger ya. Sebelumnya saya sudah sepertinya saya sudah membuat trigger. Jadi di sini saya telah membuat trigger sebelumnya di transaksi obat ini. Untuk carry-nya ntar bisa kita tes. Nah, berikut kita lihat dulu. Ini ada 10 obat paracetamol dan lainnya. Di sini kita akan contoh menjalankan transaksi obatnya. Contohnya nanti stoknya saya akan contoh di transaksi obat ini kan ada jumlah pengeluaran stoknya. Nanti saya akan tes 5. Seharusnya di ID obat 1 ini berkurang dia, bukan 98 lagi, karena sudah saya masukkan 5 tadi. Itu bisa kita tes. Ini saya akan insert ID pasiennya 3, ID obatnya 1. Oke, 16.000. Saya akan set 5. Seharusnya tadi kan masih 98 tuh. Coba kita jalankan. Oke, kita masuk di transaksi obat. Kita masuk di obat. Nah, dia akan berkurang 93. Coba saya tes lagi ya. Saya tes lagi. Ini 1, saya kurangi 50 jumlahnya. Kita masuk di obat. Nah, dia akan berkurang. Oke, mungkin di tugas 3 ini mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.